Kita mulai perbincangan kita di Selasa pagi, Talk Show Solusi SDM kerja bareng Mercury bersama Magnet Solusi Integrasi Consulting. Dan melanjutkan hari Selasa minggu-minggu sebelumnya, hari ini kita sudah kembali bersama Bu Novi, CEO dari MSC Consulting. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya, gerak-gerak gitu. Yang sininya tangannya nggak sehat. Gak apa-apa. Yang penting masih bisa siaran, iya, betul. masih bisa tersenyum begitu. Iya. Dan selain Bu Novi, seperti biasa ada narasumber tamu. Pagi ini Bapak Robi Sudiono yang beliau adalah HR Supervisor PT Royal Inti Mandiri Abadi. Saya panggil Mas Robi aja. Mas Robi apa kabar? Baik Bapak, terima Sehat. kasih. Saya Aldi, Mas Robi. Iya. Ya, dan kita kenalan dulu sama Royal Inti Mandiri Abadi. Oke. Bergerak di bidang apa perusahaan Jadi ini? saya sampaikan bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi ini bergerak dalam bidang distributor bahan bangunan, di mana kita sudah berjalan selama 49 tahun. Waduh, setengah abad ya. Iya, ya, sudah mengabdi se-Jawa Timur ini ya. Dulunya memang bergerak dalam bidang khususnya di semen tiga roda. Akhirnya bertambah. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon Mas Robi. Oh siap. Ya. Bertambah di semen Rejawali. Memang dulu fokusnya di semen. Fokusnya ya, sejatim. Mulai dari ujung Jatim, mulai dari Tuban sana, sampai Madura, sampai Banyuwangi. Dikuasai semua. Akhirnya agar bisnis ini berkembang, Dan ditambahkan bertahan itu kan ya. Ditambahkan dengan produk yang lain. Produk-produk terbaik dari perusahaan yang terbaik, perusahaan besar, yaitu ada Bleskon, bata ringan itu yang besar itu kan ya. Terus ada Onda, sanitari, dan keramik Acura juga. Dan ada beberapa produk yang lain. Ya pastinya produk terbaik gitu kan ya. Dan saya dikasih pesan sama direksi kan. Saya harus izin dulu seperti itu. Sebelum saya mengikuti live ini, saya izin. Tolong sampaikan ke khalayak ramai Pak ya. Sahabat Mercury. Iya, sahabat Mercury itu ya bahwa kalau ada perusahaan besar dengan kualitas yang baik, produk yang baik, silakan bergabung di kami. Untuk sekalian dipasarkan. Betul, dipasarkan itu kan ya. Karena kita terbukti 49 tahun bertahan. Nggak main-main ya 49 tahun bertahan. Mulai dari ujung sampai ujung. Kita banyak sekali. Jadi sekarang itu ini perusahaan distribusi ya? Distribusi iya. Ya. Sekarang itu sudah kirimnya dari ujung ke ujung ya? Ujung ke ujung, mulai dari Banyuwangi, Madura, Sumeneb sana Pak ujung. Pokoknya Jawa Timur lah gitu. Jawa Timur all. Termasuk Pacitan yang delesep itu ya. Delesep pokoknya. Iya mah delesep sudah dialiri. Pulau-pulau terluar itu juga sudah ya. Itu kan ya. Miangas. Betul. Miangas, Madura ini Jawa Timur. Ada juga di Madura itu pulau terpencil. Itu ngirimnya itu pakai. Iya. Sapudi apa namanya? Iya, pakai kapal. Kangean. Kangean masih terkenal ya. Iya, terpencil itu. Jadi sudah dipasarkan semua. Betul. Jadi kualitasnya jangan pernah diragukan, semen tiga roda dan Rajawali. Kan ya? Oh, ini Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi full Rima yang jual, distributor yang jual. Rima itu singkatan tadi loh. Royal Inti Mandiri Abadi. Iya. Gitu. Tak pikir Mbak Rima itu yang di sana itu bukan. Ada juga ya? Ada gitu. juga ya? Tak pikir kok Mas Robi ngajak cewek, oh namanya Mbak Rima mungkin. Iya betul. Bukan ternyata. Betul, iya kalau saya sebutkan panjang kepanjangan Pak nanti Pak. Oh iya. Mandiri Abadi. Royal Inti Mandiri Abadi Rima. Betul. Ya, oke. Iya betul. Dan Mas Robi sudah berapa lama ada di PT Rima ini? Saya sudah berjalan ini hampir 4 tahun menuju ke 5 tahun Pak. 5 tahun saya sudah mengabdi, sudah saya berikan semua kemampuan saya. Waduh. Iya kan? Gitu ya. Betul Pak, karena ikut orang itu kalau kita sudah dipercaya, kita pasti akan diberikan beban yang berat juga. Iya. Makin berhasil, nah bebannya ditambahin juga targetnya gitu kan makin ya. tambah. Saya cuma terima kasih juga gitu ya, sudah percaya pada saya. Tapi kan kantongnya juga makin tebal. Amin kalau itu. Tolong bawa Bapak ya yang di Rima manajemen. Iyalah, tambahin saya. Gitu. Nanti kalau ada apa-apa tak teleponnya. Nanti lo sama bosnya yang titip pesan. Bosnya nanti tak Iya, teleponnya. tadi ada satu lagi Pak terakhir ini untuk
teman-teman khususnya di Jawa Timur kalau masih belum bekerja, Oke. punya kemampuan penjualan, sales atau administrasi bisa gabung di kami. Kami buka locker itu ada di IG juga muncul di situ, Pak. IG-nya apa IG-nya? IG-nya di Royal Inti Mandiri Abadi ya. Itu. Nggak disingkat ya, Royal Inti Mandiri Abadi. Ya. Gandeng semua betul. ya. Kalau Rima nanti munculnya Mbak Rima yang Oh, iya, muncul. itu Pak. makanya. Iya, Iya, betul. Oke. Kantor di mana, Mas? Kantor di Ambengan, Pak. Jalan Ambengan. Jalan Ambengan. Itu udah Ruko. tikungan itu ya. Tikungan, Ada, soalnya saya lihat ada roda Betul, tiga iya itu. rodanya. Iya. Ciri khasnya kan di situ. Iya. Nama besarnya muncul di situ. Iya. Oke, baik. Sukses selalu untuk PT Rimanya, Mas Robi, dan hari ini kita bareng sama Bu Novi dari MSI akan memperbincangkan sekali lagi hubungan industrial itu mesti sehat supaya perusahaan kuat karena kedua-duanya itu adalah kunci stabilitas dan produktivitas. Betul, gitu ya. Kita mulai dulu menyamakan definisi hubungan industrial meskipun saya yakin sudah sahabat Merkuri juga sudah pada paham, tapi yuk kita ulangi lagi hubungan industrial kita hari ini tuh, karena hubungan tuh kan ada yang intim ada yang nggak intim gitu kan ya. Nah ini hubungannya industrial, ini masuk yang mana gitu. Silakan Bu Novi. Iya, gini, karena bisa jadi teman-teman mungkin yang baru masuk ke bidang HR itu membayangkan ini sesuatu yang serem gitu Iya. kan, hubungan Iya, industrial betul. berat Iya, gitu loh iya, Mas, betul, industrial betul. gitu, semacam urusan apa gitu. Tapi ini sebenarnya adalah cara perusahaan dan karyawan itu membangun hubungan lah gitu. Iya. Jadi artinya membangun hubungan itu supaya kemudian mereka bisa berjalan selaras dan saya nanti mungkin definisi definisi tepatnya biar Iya. Mas Robi yang Mas membetulkan. Robi, ya. Oke. Tapi praktek sederhananya itu adalah bagaimana misalnya ada keterbukaan Iya. antara karyawan, manajemen dengan karyawan. Keterbukaan Mas, jadi komunikasi yang Ya, baik ya, seperti itu. Terus kemudian juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seperti itu. Terus ya termasuk misalnya menanggapi atau menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya tadi itu ketidaksesuaian misalnya ini mesin absennya nggak cocok kayak gitu, jamnya, slip gajinya misalnya kok nggak cocok gajiannya kayak gitu. Nah, menindaklanjuti secara tepat dan baik terhadap hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan konflik seperti itu Mas. Termasuk misalnya bagaimana kita melihat kondisi apa sih yang ada yang di dalam perusahaan supaya kemudian hubungan itu tetap tercipta dengan baik. Nah, nanti baru yang agak berat-beratnya itu yang sudah nanti ada serikat pekerja lah yang seperti itu menjadi makin makin luas yang terlibat karena akan ada pihak yang mewakili kepentingan karyawan supaya kemudian manajemen juga tidak semena-mena gitu ya. Manajemen juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban karyawan. Betul. Sederhananya sih begitu mungkin Sederhananya. karena saya ini Dilengkapi oleh Mas Robi. Silakan. Silakan Mas Mohon izin Robi. Bapak Ibu Iya. saya lengkapi bahwa IR ini adalah bagian dari keluarga besarnya HRD, gitu kan ya. Ada HRD, ada training and development, terus ada talent acquisition, gitu kan. Jadi di bawahnya itu ada IR atau hubungan industrial. Kita pecah dulu bahwa tugas masing-masing ini berbeda semua. Nih Bapak Ibu ya, dari HR itu tugasnya apa sih? Pengembangan sumber daya manusia, di mana caranya karyawan punya potensi yang baik sehingga tujuan visi dan misi perusahaan itu tercapai, gitu loh ya, tercapai itu kan ya. Sedangkan IR ini itu harus tahu semua itu, alurnya harus tahu. Dan tugas IR sebetulnya yaitu bukan hanya di perusahaan dan karyawan saja, tidak. Ada 4 elemen, tapi bukan avatar loh Pak ini Pak. 4 elemen tapi bukan avatar itu. Jadi ada dari perusahaan, karyawan, pemerintah khususnya di Snaker, sama ini yang kadang terlupakan nih Dan, warga atau kepala desa. Jadi 4 ini semua harus kita rangkul semua nih Pak, biar tidak adanya konflik karyawan dengan perusahaan. Kita harus membangun komunikasi yang baik, biar langgeng hubungannya, biar panjang juga. Perusahaan dengan pemerintah, gimana caranya itu tetap compliant, tetap sesuai di jalur yang tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kalau enggak dipanggil terus Pak, permasalahan dipanggil. Itu sampai ada suatu kasus bahwa ini di Snaker bisa loh mempidanakan seorang
chairman, seorang pemilik perusahaan, karena tidak apa ya, saat dipanggil itu tidak kooperatif. Tidak responsif ya. Betul. Itu. Jadi Oke. fungsi IRD ini harus ya empat-empatnya harus dirangkul dengan baik dan memastikan bahwa perusahaan itu patuh berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu sih, biar apa ya, perusahaan smooth, Ya, produktivitas ya, ya. juga jalan. Gitu sih, Ya, Pak. ya. Dan hari ini kita mungkin lebih lebih banyak akan diskusi tentang bagaimana fungsi HR untuk menjembatani hubungan industrial yang lebih harmonis begitu ya. Nah, pertanyaannya kan biasanya apa sih yang paling sering dari pengalaman Mas Robi selama ini, faktor apa yang paling sering memicu ketegangan? Manajemen di satu sisi, karyawan di sisi yang lain gitu. Karena semua punya kepentingan masing-masing. Pengen sih perusahaan itu ingin mendapatkan sebuah income yang banyak gitu kan ya. Kerjaan juga full gitu kan ya. Sedangkan karyawan itu pengennya kerja dikit tapi hasil yang banyak. Pasti itu kan ya, Yeah, itu manusiawi. Saya pun juga seperti itu gitu kan ya. Oh, nggak didengar kalau yang ini. Nggak didengar kalau yang ini. Tadi. Iya. Jadi yang pertama yaitu yang memicu itu kalau kebanyakan itu bukan dari pihak manajemen atau perusahaan, kekayaan bukan, tapi user, atasannya. Ternyata itu. Setelah analisa, itu atasan loh Pak Ibu ya. Karena apa? Komunikasinya itu apa ya? Kurang transparan gitu loh. Ada yang disembunyikan, tidak ada arahan. Kalau marah itu tidak pakai sistem sandwich. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Langsung disikat, seret gitu aja. Apalagi ada kata-kata kalau nggak mampu ya resign saja. Wah itu sudah babak belur IR-nya itu. Karena efeknya akan domino. Yang satunya ini nggak terima, akhirnya curhat sama satunya juga punya pengalaman yang buruk juga. Terus menyebar menjadi virus. Dan itu fungsi HR di situ untuk menganalisa dan menyelesaikan tanpa adanya bipartit. Kita pokoknya kita ngobrol sama pihak-pihak terkait, kita selesaikan dengan baik dan cepat, efektif gitu Pak. Jadi apa ya masalahnya? Komunikasi ya? Komunikasi, transparansi juga terkait insentif Pak. Absensi juga iya, karena itu HR itu harus jeli, harus transparan gimana absensi ini bisa dicek oleh karyawan sendiri. Itu ada sebuah aplikasi kan banyak itu ya. Jadi karyawan bisa mengecek sendiri saya masuk atau enggak, saya telat atau enggak. Jadi kita terbuka sama karyawan, kamu telat hari kemarin telat. Oh enggak, saya tetap kok, coba dicek di sistemmu. Oh iya terlambat. Jadi transparansi itu bisa menanggulangi adanya konflik. Seperti itu sih Pak. Ya, hubungan industrial ini memang menjadi sebuah keniscayaan karena memang tadi sudah digarisbawahi oleh Mas Robi. Iya. Masing-masing pihak itu kan punya kepentingan yang mbok sampai kapanpun nggak bisa ketemu. Iya, betul. Yang perusahaan pengen cuan gede, Nah, itu, yang Pak. karyawan itu pengen gajinya gede. Nah, Kalau itu. bisa ya kerjanya rada enteng-enteng sedikit kan gitu kan. Oh saya berat Pak kalau gitu Pak. Oh, berat ya. Oh, berat sekarang. Bu Novi ada komentar? Iya, jadi sebab-sebabnya itu antara lain tadi sudah disebutkan kayak gitu ya. Ya masalah kesejahteraan lah, itu sensitif banget yang seperti Iya. itu. Hak kewajiban yang seperti itu. Terus bisa juga ini apa namanya itu ya? Ya tidak segera ditindaklanjuti seperti itu, kebijakan yang mendadak atau tiba-tiba, komunikasinya tidak jelas seperti itu. Nah itu menjadi pemicu dari kondisi-kondisi seperti itu. Jadi peran HR di sini adalah bagaimana meminimalkan tindakan-tindakan itu terjadi gitu kan. HR dan terutama mungkin yang berkaitan dengan masalah industrial relation. Yeah. Karena mungkin di perusahaan yang sudah besar gitu ada pembagian fungsi-fungsi seperti itu tadi Mas gitu. Nah kalau misalnya masih Iya. biasanya jadi satu gitu ya. Cuman IR ini menjadi sebuah sebuah kayak sub bidang tertentu gitu ya. Yang Iya, ada di dalam HC atau HR gitu. Iya, betul. Yang harus ditangani dengan baik gitu Mas Aldi. Iya. Karena ini sampai kapanpun ya memang akan terus selalu tetap menjadi perhatian penting ya untuk menciptakan bagaimana hubungan industrial yang harmonis itu. Iya. Semudah dan sesulit apa menurut pengalamannya Mas Robi? Sebetulnya itu kalau dibilang sulit sih tidak. Sebetulnya tidak sulit. Yang penting perusahaan itu tetap terbuka terkait benefit
Yang tadi itu ya, Iya, transparansi, keterbukaan. Iya, betul. Dan tidak adanya tebang pilih. Ingat bahwa punishment dan reward itu harus balance, Pak. Harus balance. Iya dong. Nggak dimarahin-marahin terus, tapi saat dia oke, reward nggak sesuai. Jadi di LinkedIn saya, makanya saya catat di situ bahwa reward dan punishment sangat penting untuk menunjang produktivitas karyawan, biar karyawan itu bisa menjadi perusahaan yang besar. Kadang-kadang kan gitu, punishment terus reward Jarang-jarang gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sini rewardnya banyak, Pak ya. Iya. Punishment juga mudah-mudahan seperti itu. Banyak. Nanti kita kasih tahu banyak. Waduh, Dan terima kita kasih. break dulu. Break dulu kita. Oke, Mas Adi. Ya, hubungan industrial itu ketika kondisi baik-baik saja itu rasanya gak penting gitu ya. Iya. Orang menganggap Aman-aman saja. gak penting. Iya. Baru kemudian kelabakan ketika muncul misalnya gugatan atau tuntutan atau mogok atau demo. Wah, itu Baru sudah kemudian- berat itu, Mas. Iya, langsung berat gitu ya. Mudah-mudahan ya artinya kan hari ini kita ingin mengingatkan bahwa hubungan industrial itu tidak hanya untuk menangani ketika masalah sudah berat, Betul. tapi justru menjagai agar ini terus harmonis itu bisa membuat perusahaan jadi lebih produktif kan gitu. Betul, Mas. Ya, nah pertanyaannya adalah hubungan industrial yang sehat itu katanya bisa berkontribusi. Bagi mereka yang belum pernah mengalami masalah hubungan industrial, itu menganggap, oh gak penting, gak ada apa-apanya kok, kita baik-baik saja kan gitu kan. Nggak fungsi Padahal sebetulnya hubungan industrial itu mesti dijagain supaya bisa berkontribusi. Iya. Apa pengalamannya Mas Robi? Oke. Memang sih betul Bapak sampaikan tadi Oke. bahwa kalau keadaan baik-baik saja buat apa IR gitu kan ya. Iya. Buat apa oksigen itu ya. Nanti nunggu sakit, berarti kalau IR ini seperti oksigen. Saat orang sakit baru dibutuhkan saja. Kalau enggak bisa kolab, bisa tidak ada gitu kan ya. Sehingga butuh seorang IR yang bisa dibilang oksigen. Agar tetap terjaga perusahaan tersebut, Bapak ya, ini harus transparansi Pak, harus transparan terkait hal-hal yang saya sampaikan tadi. Terus keterbukaan antara perusahaan dengan karyawan. Terus dari kami itu selalu mengantisipasi Pak, selalu aware ke karyawan itu. Kita memahami, mendengarkan kekhawatiran sebuah karyawan. Kadang-kadang karyawan itu khawatir. Seorang ya. Iya. Sebuah karyawan. Iya ya. Betul, ada beberapa ya Bu Iya. ya, dan khawatir, wah ini gimana kok sepi, nanti kita ada efisiensi. Seorang HR itu benar-benar yang awal harus bisa mengetahui itu. Agar tidak larinya nanti ujung-ujungnya nanti udah gede ke HR, ke IR. IR harus menjembatani di situ sebagai mediator ya. Sebagai jembatan antara perusahaan dan karyawan untuk menjawab kekhawatiran itu. Sekarang dengan kondisi seperti ini, kalau kita nggak perhatian sama karyawan, wah, wis kacau nih Pak. Betul. Iya sih, menurut saya seperti itu sih. Jadi masalah karena apa ya, dengan minimnya masalah gitu kan, sebenarnya lingkungan kerja jadi lebih harmonis gitu kan Betul. ya. Terus kemudian ya kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian harus diantisipasi, nggak ke manajemen ngambil keputusan juga, pengambilan keputusan lebih cepat gitu ya, Iya, harus karena mereka bijaksana sudah ya. solid gitu kan, Betul. mereka sudah solid, nggak ada hambatan-hambatan seperti itu. Betul. Dan konflik sekecil apapun harus segera diberesin. Harus segera diberesin ya. Ada juga loh Pak pengalaman gitu ya, yang dulu itu bahwa ini konflik kecil, selesainya cepat, iya cepat, tapi itu hanya prematur sementara. Udah biarin deh, yang penting selesai. Besoknya terserah nanti, pokoknya ini selesai, kita pulang selesai gitu ya. Nggak sampai besok Pak, malam udah goyang sudah. Malam goyang, besok ada aksi. Karena memang nggak selesai tuntas. Harusnya seorang IR yang baik kan harus tuntas Pak, harus kita tuntaskan saat itu. Kita panggil pihak-pihak terkait, kita mediasi, kita carikan solusi yang cepat dan bijaksana sesuai dengan kepentingan masing-masing nih Pak. Biar sama-sama enak ya. Jangan lupa ditantangin dengan kesepakatan bersama biar tidak muncul di kemudian hari.
Gitu sih Pak. Itu bahkan kayak hal yang sederhana Mas. Misalnya orang dipromosikan tapi orang yang lain temennya tidak melihat dasar yang kuat atau dasar yang jelas, transparan. Kenapa seseorang itu dipromosikan? Nah itu kan juga potensi menimbulkan Cemburu ya? kecemburuan. Kecemburuan Utamanya dan- kecemburuan Mas gitu. Terus jadi omong-omongan. Terus ada kejadian begitu lagi. Ya itu tadi. Jadinya itu terus akhirnya bisa bergulung-gulung menjadi potensi konflik lagi kayak gitu kan. Ya, ya. Gitu. Jadi hal yang sederhana seperti itu Betul, Mas. misalnya. artinya muncul bahaya-bahaya yang meskipun belum manifest tapi masih jadi bahaya laten. Nah, itu. Laten. Awal mula nih Pak, Iya kan? bibit nih ya. Ya. Bibit ini belum juga gede. harus segera direspon, harus diselesaikan kata Iya. Mas Robi, kata Bu Novi juga termasuk hal-hal yang sederhana ya. Munculnya kecemburuan Iya, itu juga betul. mesti direspon dengan cepat supaya orang nggak punya alasan untuk cemburu karena benchmarknya jelas, parameternya jelas. Betul. Ini loh kenapa kita pilih yang ini Betul. karena ini Ada gitu nilai ya. Jadi sesederhana misalnya ini ceklok aksen yang masih ceklok gitu ya masih ternyata jamnya tuh enggak cocok. Jamnya ini lebih maju 2 menit atau apa. Oh, iya. Nah itu kan orang kan gini, jadi kalau kadang tuh saya kepingin duduk di depannya pintu kantor gitu ya, ngelihat pas jam-jam masuk kerja, itu yang ngepot-ngepot turun dari motor, belum lepas helm, motornya masih nyala pokoknya sih. Pokoknya tit absen dulu ya, ya. pokoknya tit ya. Pokoknya tit dulu. Iya, Nah, betul. Itu kan kalau Iya, terus betul, selisihnya 2 menit gitu atau 1 menit aja. Dia jadi merah kayak gitu. Wah, itu potensi Mas. Dan kalau orangnya banyak gitu ya bisa digeruduk ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa yang telat itu orang-orang itu aja loh Iya, sebetulnya. memang. Iya, Lah, memang tapi itu betul. tadi sudah jelas kayak gitu, kita jangan bikin sesuatu yang kemudian bisa jadi masalah gitu loh kan seperti itu. Sesederhana itu gitu Iya Mas. sih. Iya. Orang-orang yang telat itu juga kan seringkali ya, bukan semua ya. Seringkali juga troublemaker. Iya. Ya, Karena itu memang dari sononya emang Ya itu aja. Itu. iya, budayanya tuh gak disiplin itu linear dengan troublemaker. Identik itu sudah pasti. Ya orang itu aja pasti Iya. Pak ya. Dan itu susah sembuhnya Pak. Loh, Betul. Lo habit soalnya. Habit Betul. soalnya, bad habit soalnya. Tapi saya buktikan bahwa dengan kedekatan itu iya sembuh Pak, sebulan Ibu ya, sebulan aja. Iya. Bulan berikutnya kalau nggak diperhatikan ini kumat lagi. Lah Iya. kira gendaanmu tak gitu kan ya. Setiap hari harus menginformasikan itu, tolong jangan telat ya. Oh bagus minggu ini tidak telat. Tolong Itu kalau- sore. Intens Pak harus. Iya. Itu saya jadi kalau kata nenek saya dulu, kalau watuk itu bisa disembuhkan. Kalau Mata watuk ini susah, kawanan bayi gitu kan ya. Kawan bayi. Tapi oke. Tapi gitu. memang kelihatannya kita bercanda, tapi justru itu juga teman-teman HR harus Iya. mengantisipasi ya Mas Rob ya. Betul. Iya, Betul ya, karena itu justru jadi pemicu. Kelihatannya sesuatu yang sederhana. Bu Novi bahkan mengekstrimkan hanya terlambat 2 menit. Tapi lah itu misalnya direspon oleh banyak orang, wah jadi masalah juga Jadi gitu masalah ya. karena misalnya kalau terlambat tunjangan hadirnya dipotong atau apanya lah kayak gitu. Oh, iya. Insentif apanya nggak dapat ya kayak gitu. Itu bisa bisa jadi potensi besar urusannya ke duit gitu loh soalnya. Dan kondit gitu kan. Kata seandainya pun tidak berkaitan dengan itu ya kondit gitu. Telatan. Sebulan telat 3 kali gitu sebenarnya 00 atau Iya, sebulan iya. telat 10 kali ya gitu kan. Tapi untung nggak ngelihat Kevin ya. Iya, enggak ya? harga dirinya jatuh. Nggak kuliah kok, kuliah. Tapi di sini juga ada yang figur seperti itu Pak, sering telat. Ada di sebelah kananmu itu Mas. Enggak bercanda. Oh gitu ya. Enggak ada. Enggak ada Mas kalau nanti ngobrol dengan saya kalau telatan gitu ya. Enggak bakal. Enggak, tapi sampai di sini kita jadi bisa memahamkan teman-teman yang mungkin belum punya, dan kita berharap tidak punya pengalaman hubungan perselisihan hubungan industrial Jangan gitu sampai, ya. Pak. Jangan sampai itu. Tapi hubungan industrial itu mesti dijagain karena hal-hal yang sepele tadi itu. Bayangkan kalau itu semua nggak ada, itu semua smooth, artinya karyawan oke, bisa paham. Oh iya, dikasih tahu ini oke, dikasih tahu kebijakan ini oke, pasti akan lebih produktif. Itulah pentingnya. Setuju gitu Pak. ya, Saya hubungan sangat setuju industrial. itu. Iya Pak. Iya, gitu. iya, oke. Nah, setelah kita tahu pentingnya, sekarang kita akan mengidentifikasi apa sih gejala-gejalanya. Kalau sudah mulai orang-orang HR ini kan yang paling Mengendus ya. iya, paling Mengendus. cepat mengendus. Mengendus. Ih, bahaya ini. Gimana? Betul. Jadi mulai dari komunikasi kurang baik, terus ada proses yang tidak transparan terkait perpindahan karyawan. Itu bisa menjadikan konflik gitu. Perpindahan apa ini? Mutasi Pak ya Oh. dari jabatan ini ke jabatan ini. Oke. Iya kan? Kalau
dari IR atau HR tidak menginformasikan itu secara jelas, ini bisa jadi bumerang, Pak. Jadi HR itu atau IR itu harus paham kenapa sih kamu dimutasi. Kenapa dulu? Nanti kita jelaskan di situ. Oh, karena kita ada efisiensi. Biar tidak adanya suatu putusan hubungan kerja, kita efisiensi, kita pindahkan untuk lebih produktif di situ. Ya. Pak ya, lebih produktif. Dengan ya mencegah adanya kebocoran kos biaya di sini. Ini sudah nggak mampu. Ini yang mampu, kita taruh sini aja. Kadang-kadang seorang HR itu hanya menginformasikan, besok kamu dimutasi ya. Ini form mutasinya ada apa ya? Dari manajemen gitu. Lah, Ya. kalau dulu karyawannya itu karyawan yang baik dalam hal terkait attitude ya, itu tanda tangan aja tanpa dibaca. Pas waktu ada sebuah kecil yang menggelitik di diri dia masih bertanya, kenapa saya jelek tah di sini. Ini awal mulanya di situ. Anda tidak menjelaskan secara komplit. Kenapa sih dimutasi A, B, C, D? Seperti itu Bu ya. Simple sebetulnya. Cuma kadang-kadang seorang HR itu juga menceritakan itu secara detail. Celometan kayak gitu loh Mas. Itu seringkali ketika nanya ya kira-kira indikator apa yang tanda-tanda bahwa sudah mulai ada gejala ketidakharmonisan tadi loh Mas Robi. Gitu. Jadi misalnya celometan yang kayak gitu kan. Oh, kapan rek anune apalah kayak gitu yang omongan-omongan seperti itu. Terus bisa jadi juga misalnya di medsos kayak gitu kan. Di medsos anak Itu sekarang kan bahaya, kayak Bu. gitu. Nanti dia Iya, nyari yang cocok ya, yang relate sama dia gitu kan. Terus jangan normalisasi apa kayak gitu. Betul, iya. Itu apa sudah apa tanda-tanda sebenarnya kalau sudah seperti itu kita sudah mulai ngelihat kira-kira apa ini gitu, dan mungkin yang pada saat itu dengan yang bersangkutan itu sebenarnya dia sedang kena case apa di kantor sehingga kemudian tiba-tiba dia mengupdate seperti itu. Kalau sekarang ngelihatnya mungkin seperti itu ya, melihat secara umumnya gitu. Ya. Selain bahwa ya sudah ada orang yang 1-2 mungkin sudah menyampaikan tapi nggak ditanggepi, dan dia tidak puas dengan jawabannya yang kayak gitu. Itu Gitu. Ketidakpuasan atas jawaban itu. Nah itu terus kemudian yang tadi tuh jadi celometan kayak gitu. Apalagi kalau bertanya pada orang yang salah juga. Iya, bisa jawabannya bisa menjerumuskan begitu Betul, ya. membias akhirnya. Pak jawabnya harus A, akhirnya B sampai Z akhirnya. IR-nya harus bertindak. Nah dengan itu cepat. kalau indikasi-indikasi kalau perlu hubungan industrialnya sudah mulai mengarah ke yang nggak sehat. Iya. Kalau yang sehat dan konstruktif apa? Ya mungkin yang paling gampang ya semuanya berjalan it's okay, atau gimana Mas kalau menurut jenengan? Jadi sebetulnya itu kalau IR ini berjalan yang sehat itu, ya kan Pak ya. Ini tolong perusahaan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Konsisten terhadap aturan. Yes Pak, konsisten. Kalau memang tidak bisa menjalankan sebuah kewajiban, tolong sampaikan. Di sini peran IR itu sangat penting, menginformasikan sebagai jembatan Pak di sini, bukan diem-diem. Menginformasikan ke semua karyawan, apalagi kalau setnya banyak, luar pulau atau apa, banyak sekali. Ya kita harus fight di situ satu-satu. Kita sampaikan gimana caranya perusahaan ini berjalan. Konflik pasti ada Bapak Ibu, pasti ada. Cuma gimana kita mengelola konflik itu dengan baik, cepat dan efektif. Selesai sudah. Meskipun ada yang geruntal Bu, 1-2 ya, tapi kita kuatkan di situ. Ya artinya kalau yang sudah sehat itu ya apapun kebijakan perusahaan itu dalam tanda petik tidak mudah menimbulkan gejolak ya. Betul. Betul Mas. Jadi karena semuanya sudah dianggap transparan. Iya, transparan meskipun juga terhadap hal-hal yang mungkin tidak sesuai normanya. Bisa jadi kan seperti itu ya. Misalnya jadi, Bu? Misalnya gini, tahunan ada bonus gitu kan. Terus karena kondisi sedang seperti ini gitu sedang tidak baik ditiadakan. Nah, ini kan juga harus disampaikan gitu, kondisinya seperti apa. Yes. Kapan ya saya tuh ngobrol gitu ya. Waktu itu
sudah ngitung ini, orang HR-nya itu sudah ngitung bonus gitu kan. Ternyata nggak Karena jadi. ternyata ya itu tadi ada krisis lah, ada Iya. COVID yang seperti Iya. itu kayak kemarin. Akhirnya kan yang tadi itu yang biasanya bonus sudah siap dibagikan gitu. Oke. Ternyata ya sudah tahun itu mereka nggak terima bonus sama sekali karena uang ini dipakai oleh perusahaan ya untuk survival Betul. di tahun tersebut kayak gitu. Tetapi ketika itu ada dikomunikasikan Mas dan alasannya gitu, menurut saya ya itu tadi meskipun mungkin nggak sepenuhnya bisa menerima, tapi mereka paham kayak gitu. Jadi tidak bisa menerima sepenuhnya tapi Iya. paham kayak gitu. Betul. Seperti itu. Jadi betul yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada beberapa case seperti itu dan seorang IR harus cepat tanggap ya, jangan sampai berdadakan Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sampaikan bahwa kenapa sih bonus tidak kita kasihkan itu kan ya. Kalau bonus ini merupakan sebuah kebijakan, bukan suatu kewajiban Pak ya. Ini kebijakan perusahaan, kalau kita untung besar ya bonusnya Ya, besar. dibagi, Iya, kalau memang kita perusahaannya lagi nggak baik-baik saja karena kita harus survive di tahun berikutnya, ya kita hilangin dulu ya bonusnya. Apakah itu menyalahi aturan? Tidak. Karena itu kebijakan Pak ya. Tapi selama ini kebijakan itu sebagai tahun menahun akhirnya kayak Dianggap pemikiran itu kewajiban, kewajiban kan gitu, gitu kan. Tapi kan kebijakan gitu kan ya. Kebijakan kita gini, betul. kebijakan yang kemudian sudah diberikan beberapa kali dianggap oleh orang pasti menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan. Betul, iya, tapi iya. tapi Bapak ingat bahwa bonus itu sebuah motivasi buat karyawan untuk produktivitas meningkat Ya, ya. ya. Wah, saya diperhatikan gitu kan ya. Dan dengan atas adanya kontribusi bonus. mereka bekerja sepanjang tahun itu. Iya, itu sih. Oke. Harus cepat tuh, Pak. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Cika. Saya ini Gen Z katanya. Mbak Cika ini Bos, Gen Gen Z. Z. Oke. Yang bekerja di perusahaan swasta. Saya sering mendengar pihak manajemen bilang kalau komunikasinya sudah bagus. Sementara saya sebagai karyawan belum merasakan itu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya siapa yang benar katanya? Jadi di dua sisi ya, kita harus melihat di dua sisi, gitu kan ya. Bahwa perusahaan di sisi sebelah kiri bahwa oh kita bagus kok, nggak ada problem. Buktinya karyawan juga nggak ada yang ngasih saran atau apa-apa, gitu kan. Dari karyawan juga, waduh ini saya diem kok, saya nggak turut andil apa-apa gitu kan. Bahwa disitulah peran HR itu ada semacam inisiatif berupa apa? Kotak saran. Kotak saran sangat penting sekali. Atau berapa ya, 3 bulan sekali atau sebulan sekali kita adakan briefing setiap departemen. Ada problemkah di departemen Anda? Apa sih saran buat kami atau perusahaan biar perusahaan menjadi perusahaan yang baik? Atau memang kalau tidak mau jujur atau terbuka, oke deh ada kotak saran. Seperti perusahaan sebelumnya itu harus wajib ada kotak saran di situ. Dan ingat bukan hanya komunikasi aja Pak, bahwa program engagement ya, keterkaitan antara perusahaan dan karyawan terjaga dengan apa? Ya tadi itu loh Bu, semacam ada game atau semacam ada mungkin Catering lah. catering. Kalau di bulan sebelumnya ada fruit day. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ada kasih buah segar di situ. Nomornya berapa sih? Tapi itu merupakan ada kedekatan antara perusahaan dan karyawan. Kalau di saat itu tadi sih langsung masukkan aja di kotak saran. Mau seperti apa sih? Atau langsung info ke HR. Gitu loh. Ya. Bisa jadi ini karena memang ketika bicara soal individu per individu kan masing-masing orang persepsinya itu Iya. persepsi aja bisa beda-beda. Betul, bisa beda. Kalau anak sekarang POV itu Mas. Iya. Wah, itu. Artinya bisa beda-beda. Beda-beda. Gitu, iya. Beda-beda. Ada komentar Bu Nafi untuk Mbak Cika? Ya untuk Mbak Cika ya ini tadi perbedaan sudut pandang sih kalau menurut Iya. saya, perbedaan sudut pandang. Mungkin bagi yang tadi manajemen atau pimpinannya menganggap bahwa ketika nggak ada gejolak-gejolak, semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar, nggak ada orang celometan, itu ya dianggap bahwa ya sudah aman. Nah tapi mungkin anak muda ini kan terutama Gen Z itu merasa bahwa saya ini punya aspirasi. Mereka ini kan orang-orang yang sangat kreatif gitu ya, banyak ide-idenya yang seperti itu dan menurut saya banyak hal-hal yang bisa jadi sederhana di keseharian tetapi ini membantu banyak di pekerjaan. Iya. Jadi karena mereka
sangat digital navy ya. Jadi dari awal itu sudah sangat terbiasa dengan digital, jadi ngubah atau apa-apa sesuatu yang ini tuh mereka cepat banget gitu belajarnya. Nah mungkin itunya yang tidak ditangkap, bahwa dia kepingin menyalurkan sesuatu atau hal-hal yang kemudian bisa dianggap membantu di pekerjaan, menjadi improvement atau inovasi. Nah itu yang tidak tersalurkan. Dan satu lagi mungkin karena anak muda Gen Z terutama itu seringkali mereka lebih senang mendapatkan feedback langsung seperti itu. Nah ini yang mungkin tidak didapat kayak gitu. Jadi feedback, jadi misalnya oh ya sudah mengerjakan, sudah baik, terus ada apresiasi, meskipun apresiasinya tidak harus berbentuk material ya, tetapi sifatnya sesuatu yang membangun, sesuatu yang sebagai penghargaan atas apa yang mereka kerjakan kayak gitu. Sudah baik, kurang baiknya di mana, mungkin seperti itu yang dianggap bahwa ya itu tadi komunikasinya sebenarnya tidak seperti yang disampaikan oleh pimpinannya. Begitu. Kalau di RIMA Gen Z udah banyak Mas Rob? Gen Z sudah sih, tapi tidak terlalu banyak karena kita perusahaan yang sudah lama, otomatis orang-orang lama masih ada di situ semua. Iya, hampir 50 tahun. Iya, jadi di situ mungkin sudah titik nyaman, titik nyaman. Sampai umurnya ada yang saya pensiun, sudah sering sekali, sudah banyak sekali. Ke depan juga ada beberapa orang yang sudah masa pensiun. Kalau ownership-nya sudah generasi keberapa? Kalau kepemilikannya udah ketiga? Kedua nih. Baru kedua ya. Baru kedua. Iya, baru kedua ini. Mudah-mudahan tetap langgeng terus amin. Oke, nanti kita lanjutkan kembali untuk berdiskusi di sesi berikutnya. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama Mas Robi dan Bu Novi untuk talk show kita tentang terkait dengan tema kita hari ini itu adalah hubungan industrial sehat, perusahaan kuat, kunci stabilitas dan produktivitas. Nah ini ada Mas Faris. Banyak orang beranggapan kalau HR adalah pihak yang selalu menjadi tameng manajemen, bukan menjadi jembatan antara karyawan dan perusahaan. Betulkah seperti itu Pak Robi? Mas Faris butuh pembenaran. Silakan. Ini ya. Silakan. Jadi ada penekanan di situ ya, bahwa HR ini kok selalu mendukung perusahaan ya, gitu kan ya. Kok nggak mendukung karyawan, gitu kan ya. Loh, siapa bilang? Nggak seperti itu. Anda melihat di dua sisi yang berbeda. Anda melihat ada angka 9, tapi saya menganggapnya angka 6, gitu kan ya. Bahwa semua hak-hak karyawan itu dari HR itu pasti memaksimalkan semua, memberikan semua. Pasti itu, tidak mungkin, gitu kan ya. Kalau memang itu tidak terlaksana, mungkin satu yang harus kewajiban ini ya, tidak terlaksana. Kita harus aware, kita harus sampaikan. Kenapa sih kok tidak terlaksana? A, B, C, D, ini Pak yang seharusnya saya dapat, gitu kan ya. Loh, kalau Anda dapat ini, kira-kira perusahaan ini bisa bertahan nggak? Gitu kan? Kita mungkin perusahaan besar it's okay. Tapi kalau perusahaan tengah-tengah, gitu kan ya, gimana caranya kita survive, kita bertahan lama, iya kan? Kalau perusahaan yang besar itu melihat itu bukan dari untungnya, tapi perusahaan ini gimana caranya panjang, Pak, ya sampai anak cucu kan gitu bisa menikmati perusahaan tersebut. Jadi bukan sih, kalau saya sih nggak begitu setuju ya. Nanti bisa diinformasikan lebih detail apa sih yang nggak bisa berjalan gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi bukan ini ya. Seorang HR itu bukan maju tak gentar membela yang bayar, bukan. Waduh, ini ya. Bu Novi, gimana Bu Novi? Iya, jadi Pak Farid atau Faris? Pak Faris ya, Pak Faris. Coba mulai dengan ini, memposisikan peran HR atau peran Anda sekarang di perusahaan sebagai mitra bisnis dari perusahaan. Artinya kalau saya bicara tentang mitra bisnis atau orang sekarang menyebutnya HR sebagai business partner kayak gitu, maka ya kita juga bukan hanya paham peraturan, bukan hanya paham training, bukan hanya paham rekrutmen seperti itu, tapi kita juga paham
bisnis dari perusahaan tempat kita bekerja. Artinya ketika Ya. kita paham itu kita akan tahu konteksnya gitu ya. Tahu nilai positioning bisnis kita itu ada di mana gitu. Jadi misalnya tadi itu akhirnya kita bisa kita tahu bahwa oh iya, kita ini tidak sebesar distributor yang apa, tapi kita juga termasuk distributor besar, 5 besar atau 3 besar seperti itu. Artinya kita jadi tahu, oh dengan seperti itu maka yaitu tadi beberapa kebijakan yang mungkin bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan yang lain itu kita juga nggak bisa menerapkan semuanya seperti itu karena ya kita tahu bisnis kita tahu orang-orang yang ada di kita tahu sumber daya kita kayak gitu ya. Kalau sumber daya kita ini ternyata misalnya karena ini perusahaannya sudah 50 tahun banyak orang-orang yang senior yang tadi sudah mungkin mohon maaf banyak di zona nyaman. Nah itu kan juga tantangan yang tantangan tersendiri yang kita harus atasi. Akan beda banget dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang misalnya ya mereka karena dikerjakan oleh teknologi tidak banyak tenaga kerja gitu sehingga kemudian proses untuk perubahan, proses bisnisnya dengan pasar-pasar baru. Kalau ini kan mungkin semen gitu ya kan istilahnya building material lah kayak gitu ya. Di situasi yang sekarang ini kan mungkin juga tidak terlalu dengan zaman waktu bangun-bangun banyak pembangunan konstruksi seperti itu. Nah, kita harus tahu kondisi seperti itu. Nah, kalau kita tahu berarti kita mencoba menempatkan diri kita. Oh ya, kalau orang bertanya seperti ini, saya bisa menjawab dengan ini karena sebenarnya saya tahu nih kondisi di pasar seperti apa atau perusahaan ini sedang punya rencana bisnis apa yang itu tadi misalnya biasanya hal-hal seperti ini nih yang kaitannya dengan yang berkaitan dengan kesejahteraan lah yang begitu-begitu gaji dan tunjangan dan fasilitas yang membuat mereka merasa bahwa kok tidak bisa diberikan sama dengan yang lainnya. Nah ini kita harus tahu bahwa karena ada perluasan bisnis dan sebagainya, maka pengembangan karirnya jadi kalau ingin mendapatkan tambahan ya ini tadi harus ada promosi dan sebagainya. Jadi IR ini juga harus ngerti bagaimana policy atau kebijakan SDM yang diterapkan oleh manajemen sehingga kemudian mereka tahu bisnis, bisa bantu untuk menyampaikan kebijakan sehingga kemudian dia posisinya itu menjadi lebih berdaya kayak gitu. Jadi ngomongnya kalau ke bos jangan hanya laporan yang lembur berapa, yang absen berapa, cuma jangan hanya seperti itu. Coba masukkan informasi-informasi tambahan lain yang bisa memberikan nilai tambah dari data-data yang saat sekarang dimiliki gitu, Pak Faris. Oke, itulah peran IR atau HR itu selalu dekat dengan karyawan. Bukan berarti kita harus ke pro sana enggak, kita harus dekat juga. Kenapa harus dekat sama karyawan? Agar kita dapat informasi itu secara detail. Isu-isu yang di bawah itu tahu akhirnya, bukan hanya kita dengar dari omongan orang, tidak. Kalau sampai dengan omongan orang itu sudah agak diplontir gitu, wah bahaya itu. Jadi betul sehingga kita sering nongkrong dengan teman-teman. Ya tadi kan dalam diskusi kita ini sudah sempat kita bahas soalnya anak-anak Gen Z, apalagi ada tadi yang sharing gitu Mbak Cika dari mewakili Gen Z. Terus kemudian digitalisasi sekarang ini. Nah dua hal ini untuk menciptakan hubungan industrial itu menjadi makin kompleks atau justru membantu memudahkan? Karena kan resikonya anak-anak Gen Z itu apa-apa curhatnya langsung ke sosmed kayak begitu. Gimana Mas Robi? Kalau saya bilang itu untuk saat ini memang kita seorang HR harus bergerak cepat, mengelola dengan cepat perubahan terkait hal tersebut, gitu kan ya. Banyak sekali teman-teman itu mencurahkan lewat medsos gitu kan ya. Kenapa sih harus dicurahkan lewat medsos? Karena saya nggak percaya lagi dengan HR. Itu tadi katanya membela yang bayar itu. Iya kan? Terus dari kami itu selalu mengantisipasi adanya hal tersebut. Antisipasi nih, jangan sampai nggak dapat jawaban yang konkret, yang jelas sehingga dia bertanya pada medsos. Yang jawab orang banyak lagi gitu kan ya. Wah kacau nih akhirnya. Sehingga kita selalu memberikan solusi yang terbaik, yang adil gitu kan ya.
yang adil, yang terbaik, biar di dua sisi ini juga sama-sama enak. Kadang ada tuh Pak, karyawan itu kalau ngasih saran itu enggak tembar-tembar gitu ya. Wah, saran gede banget ini ya. Permasalahan 1, 2, 3 tolong ini harus bagian. Kita HR juga punya departemen yang berbeda-beda. Masalah gaji kita juga ada departemen payroll ya, ada gaji juga. Mungkin masalah insurance ada insurance sendiri. Kalau masalah terkait insentif itu kan ada sendiri, gitu kan ya. Ya. Semua terpusat pada HR, gitu. Kalau HR tidak komunikasi dengan baik, tidak segera memberikan solusi, wah ini larinya nanti ke IR. IR awalnya tertidur, bangun lagi akhirnya. Ya. Kalau sudah IR bangun, wah ini manajemen sudah memandang ini, wah ini ada sebuah konflik. Iya, berarti teman-teman HR sekarang juga mesti kepoin ini ya, sosmed begitu Iya, ya. harus dicek itu. Ya, iya, bergerak dengan cepat loh, Pak. Harus cepat. Ada iya. mengelola, karena kalau tidak reputasi sebuah perusahaan ini bisa nggak baik. Iya. Komentar apa Bu Novi? Ya, ini tadi kalau misalnya dengan teman-teman yang generasi Gen Z itu tadi, yaitu tadi untuk meminimalkan potensi resiko gitu ya, paling nggak ada timnya lah yang itu mendengar memahami itu ya, kekhawatiran. Meskipun nggak harus FYP gitu ya, kita juga aware bahwa oh ya di apa itu yang cuman sebentar story gitu kan, biasanya nggak ini kan cuman story yang 24 jam. Nah itu paling nggak kita aware terhadap hal-hal yang seperti itu. Terus kalau saran saya sih sebenarnya gunakan kemampuan mereka yang misalnya tadi saran ini gitu. Oke, coba realisasikan dan kita akan support kayak gitu. Jadi artinya potensi besar mereka yang berkaitan dengan teknologi, dengan hal-hal yang sifatnya buat generasi-generasi seperti saya atau Mas Aldi atau yang sejenis ini gitu, itu bisa bisa dibantu dengan mereka karena banyak hal yang sebenarnya mereka bisa lakukan tetapi kita nggak bisa mengarahkan gitu. Jadi kalau misalnya saya ada hal-hal ini kenapa ya nggak bisa gini gitu ya gitu. Nah saya minta mereka untuk mencarinya. Nggak tahu Bu gimana caranya. Coba kamu tanya GPT deh gitu. Paling gampang gitu. Betul. Karena teman GPT itu teman diskusi yang paling baik, termasuk misalnya ini ada pendapat kayak gini, menurutmu gimana gitu. Ini benar atau enggak? Ini ada seperti ini. Tolong kasih kasih pendapat apa yang tidak tepat atau apa yang kurang dari ini gitu, karena dia bisa seperti itu. Nah itu tadi menggunakan mereka gitu, menggunakan artinya meminta mereka untuk bisa menggunakan kemampuan teknologinya untuk hal-hal yang bisa membuat pekerjaan lebih cepat, karena ya itu tadi terus karena ya mereka rasanya butuh ada potensi yang jangan dibiarkan tersembunyi gitu ya. Harus ada wadah di situ. Harus ada wadah gitu. Dan kalau misalnya seperti itu kan sebenarnya tidak kita tidak harus membayar dengan sesuatu yang sangat mahal kayak gitu. Jadi penghargaan atas bisa jadi adalah ngopi bareng lah seperti itu, supaya kemudian mereka itu tadi sesuatu yang mungkin ketika kita ngopi, ketika kita ada bersama-sama dengan mereka itu kita jadi tahu istilahnya auranya itu seperti apa gitu Mas. Betul. Itu peran seorang leader Ibu ya. Gimana caranya itu menampung semua aspirasi timnya. Diberikan wadah. Kan ada timnya itu pinter-pinter nih. Leadernya ini sampai kewalahan nih melayani. Waduh, saking pinternya itu ya. Sehingga leader itu punya wadah, bisa mendevelop timnya. Karena kesuksesan seorang leader itu mendevelop timnya untuk jauh lebih baik. Apalagi posisinya jauh lebih baik ya. Itu sebuah leader yang sukses. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita berandai-andai kalau misalnya konflik sudah terlanjur muncul. Wah. Langkah apa yang mesti pertama dilakukan oleh perusahaan agar tidak makin membesar gitu? Atau kalau misalnya ini berangkat dari pengalaman lebih oke lagi? Wah, ini banyak sekali ya. Lebih dari satu saya bilang banyak gitu kan ya. Di perusahaan sebelum juga sama. Di perusahaan juga sama juga bahwa ini sebelum menjadi suatu yang besar nih kan ya. Besar itu kan ya. Kalau dari saya itu saya harus memahami konflik itu. Konflik itu muncul karena apa sih gitu kan ya? Apa karena komunikasi antara dari bawahan tim sama atasan kurang bagus sehingga dia harus bertanya pada orang lain yang orang lain tersebut tidak menjawab
dengan tepat, akhirnya muncul di sosmed melebar kemana-mana. Jadi seorang IR harus memahami konflik tersebut, harus paham nih, harus dianalisa gitu kan ya. Kalau itu permasalahannya itu, karena seorang IR harus bisa mengukur kapan harus cooling down, berhenti dulu. Kita cooling down dulu gitu kan ya. Tapi kalau memang itu bisa kita atasin, ya kita ajak ngobrol semua. Ada beberapa pihak terkait nih, gitu ya. Kita nggak sampai ke bipartit misalnya ya. Kita internal dulu, oke. Ternyata masih belum puas. Akhirnya muncul pihak ketiga, serikat, gitu kan ya. Nggak apa-apa, itu hak dilindungi oleh undang-undang juga. Iya, betul. Boleh, silahkan gitu kan ya. Akhirnya muncul tripartit, bertiga gitu ya. Seorang IR harus bisa menjadi jembatan yang baik dan memberikan solusi yang terbaik seadil-adilnya kepada pihak-pihak terkait. Jangan sampai ini langsung ke yang tadi itu, PHI. Kalau sampai PHI, wah sama-sama repot nih jadinya. Semua terganggu, dari operasional perusahaan terganggu, karyawan juga mondar-mandir gitu kan ya. Jadi benar-benar saya, sesuai pengalaman saya, kita selesaikan secara internal dahulu. Jadi harus paham secara adat gitu ya. Adat itu ya, adat perusahaan itu. Kalau memang respon cepatnya iya penting, betul. Ya. Kalau HR itu kerjanya paling sampai sore, jam 7 malam selesai. Tapi kalau IR, kalau ada konflik, kalau itu perusahaannya 24 jam, ya kita harus datang, Pak. Harus datang dong. Oh, perusahaan ini mogok jam 12 malam, dia nggak mau karena ada beberapa yang katanya isunya tidak ada. Isu, hanya sebatas isu. Ini IR harus datang malam-malam. Itu fast respon gitu ya. Fast respon, Pak. Ini adalah IR itu juga bingung. Ini konflik kenapa sih kok muncul gitu. Hei HR, ini gimana gitu kan. Udah diinformain jelas belum gitu. Kadang ya ini dah, ada seorang HR ada buat apa sih IR? Kita udah smooth atasin kok. Tapi IR kalau ada problem, aduh HR ini gimana ya? Salah info atau apa ya? Oke, kita sambung dengan pertanyaan yang akan menjadi closing statement dari diskusi kita untuk Mas Robi. Apa pesan penting Mas Robi bagi perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan? Monggo. Oke, pesan saya bahwa selalu patuhi ketentuan yang berlaku saat ini, iya kan? Kalau memang tidak bisa mematuhi, tolong sampaikan secara detail kenapa. Iya kan? Agar karyawan juga bisa berpikir, agar bisa ikut serta tadi dalam bisnis. Kenapa sih kok nggak bisa, gitu kan ya? Terbuka, transparan, gitu kan ya. Dan satu lagi, tolong selalu ada kedekatan terkait mungkin ya training atau outing atau ada program engagement. Kedekatan nih Pak, komunikasi juga berjalan dengan baik. Jangan sampai tidak transparan. Dari pihak HR-nya juga kalau ngasih informasi separuh-separuh, ada kebijakan baru, tolong disampaikan juga. HR kan harus gitu Bu ya, ada kebijakan yang baru tolong disampaikan sedetail sebaik mungkin. Ya. Itu karena kalau nggak bisa ya, wah gawat. Siap. Oke, matur nuwun Mas Robi Sudiono, HR Supervisor PT Royal Inti Mandiri Abadi, sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat, sukses terus nih Mas. Iya, sama-sama. Termasuk juga untuk PT Rima. Iya, sama-sama. Mbak Rima. Ya, untuk Mbak Rima makin besar ya. Betul. Makin molek. Atau mungkin saya buat satu ya buat teman-teman di Rima mungkin. Monggo, ya, silakan. teman-teman sales atau teman accounting atau apapun yang mendengarkan saya di sini. Saya sampaikan mungkin di lantai 1 sudah pernah saya briefing terkait kata-kata saya gitu kan ya. Bahwa kita tahu ini yang sering muncul di medsos ya, gitu kan. Teman-teman tahu nggak sebuah kapal itu kelihatan cantik itu pas di dermaga, cantik banget itu kapal pesiar itu kan ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa kapal diciptakan itu bukan untuk hanya bersandar saja. Tapi kapal itu diciptakan untuk Berlayar. menghajar ombak, ya kan? Menerjang badai. Betul, itu kan ya. Jadi teman-teman di kantor itu bukan terus cantik
mana yang ganteng itu enggak. Manajemen melihat apakah Anda memberikan sumbangsi atas semua problem-problem di perusahaan, gitu kan? Lautan permasalahan. Anda terlihat cantik kalau sudah itu memberikan solusi, memberikan sumbangsi, gitu loh, gitu kan ya. Bahwa kita harus ingat bahwa kita di perusahaan ikut orang pasti punya problem, tapi ingat problem itu pasti ada jalan keluar, ada solusi. Dan Tuhan tidak akan memberikan sebuah masalah yang besar melebihi batas kemampuan kita. Betul. Selalu briefing saya seperti itu. Sudah jalanin yang terbaik sesuai SOP. Jangan melanggar. Kalau melanggar nanti urusan dengan saya. Belakangnya ancaman. Iya, karena kalau melanggar ini urusannya nanti dengan saya. Yap. Saya nggak mau berurusan dengan Anda gitu. Nah ini pernah 40 hari dilatih sama Brimob loh. Nah, jadi ya kan Mas. nanti malah dengan saya, nanti saya dibilang jahat gitu kan ya. Saya cuma salah dikit aja Pak Robi kok diginiin. Enggak, Anda melanggar SOP tadi. Tolong jalankan peraturan perusahaan dan SOP tetap berjalan agar perusahaan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Itu sih Pak. Matur nuwun Mas Robi. Bu Novi, closing dulu apa dari dulu, jadi hubungan harmonis antar hubungan industrial yang harmonis di perusahaan itu sebenarnya dimulainya dari saling menghargai kayak gitu kan. Jadi saling menghargai satu dengan yang lain, karena itu misalnya kalau yang paling gampang sebelum bikin aturan bangun dulu keakraban, kepercayaan dengan mereka, sehingga kemudian ya itu tadi apa yang akan kita tetapkan di dalam peraturan itu atas prinsip dasar saling menghargai kayak gitu. Terus juga satu lagi adalah ini kumat ininya hilang cerut gitu. Tiba-tiba blank ya. Tiba-tiba blank gitu. Kadang-kadang gitu, seperti itu. Betul. Oke, jadi seperti itu prinsipnya adalah saling menghargai, sehingga kemudian kalau ada sedikit konflik-konflik itu pasti akan mau saling mendengarkan seperti itu. Lalu kalau saya ini yang ini pesan dari Kevin adalah kegiatan-kegiatan di MSI gitu ya. Jadi karena ini akhir tahun, kami MSI punya tools untuk namanya toolsnya Impulse untuk survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Jadi kalau misalnya akhir tahun HR mau tahu bahwa apakah programnya sudah berjalan dengan baik atau belum, nah kami punya toolsnya yang kemudian bisa dipakai seperti itu. Terus untuk mengetahui tingkat keterikatan dan kepuasan karyawan. Terus juga nanti ada juga program-program lain yang pelatihan dan sertifikasi yang sampai akhir tahun ini kita masih jalan TOT. Itu nanti di 22 November, public speaking di 29 November, dan sekretaris manajemen SDM di 8 Desember. Kurang lebih itu informasi tambahan. Baik. Mas. Kalau misalnya Anda perlu komunikasi lebih lanjut 0811 340 5557. itu adalah nomor sakti ya Mas ya, tolong diingat ya Mas Robi ya. Catat ya gitu ya. Nomor sakti ya. Iya, itu gampang diingat. Terima kasih banyak Bu Novi. Terima kasih Mas Aldi. Ya, sehat-sehat. Mas Robi, matur nuwun nggih. Sama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terus sukses selalu untuk limanya juga. Sampai di sini sahabat Merkuri, saya Aldi mewakili para narasumber. Mohon pamit dari Talk Show Solusi SDM. Kita ketemu dalam Talk Show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.